Ini presiden yang berikutnya kita harapkan Palestina bisa merdeka. Amin ya robbal. Pak Prabowo ini seorang baret merah, enggak seperti Jokowi. Dia akan menolong pada waktu yang tepat. Allah tidak akan membiarkan umat Islam ini terlena, umat Islam ini dikhianati, umat Islam ini dizolimi. Bahkan ibu bapak mohon maaf, di dalam perjalanan bukan cuma makhluk hidup, makhluk setan iblis pun kami sering ketemu di jalan. Bukan cuma orang kafir yang mencegat kami, mengancam kami, bukan. Tadi saya cerita Umi, selama Ustadz berdakwah sering diancam. Umi kalau saya bikinkan buku itu nggak bakal habis. Di atas pesawat, di atas kapal laut, di atas udara, saya di darat mengislamkan sudah ribuan kafir di Indonesia ini. Itulah bukti daripada dakwah. Bukan bertengkar masalah nasab, bertengkar masalah keturunan. Useless, tak ada guna. Umat jadi bingung. Saya waktu di pendeta, anak saya tanya, sekarang dia sudah punya anak, masih kecil waktu saya masih pendeta. Dia tanya, Pak, mana Tuhan? Tuhan Yesus mana? Saya bilang itu di dinding lagi tersalib. Wah, dia bilang kasihan Tuhan sampai luka-luka begitu ya. Ini dia. Dia mesti luka dulu, dia mesti berdarah dulu, bahkan dia mati demi menebus dosa-dosa kita. Kasihan Tuhan Pak ya. Ini saya waktu itu adalah pendeta, guru besar, Tuhan di dinding. Allah menghisap umat Islam lebih cepat daripada orang kafir. Jadi kalau orang kafir menjelek-jelekan, menghina Islam, maklumi saja dia orang yang tidak tahu alias anak kecil. Ngapain debat sama anak yang tidak paham? Saya mau debatnya formal. Hadirkan ketua PGI Persekutuan Gereja Indonesia, hadirkan Kongres Wali Gereja Indonesia, dan ada wasitnya juga kita dari Islam, Majelis Ulama Indonesia. Baru wasitnya adalah TNI Polri. Kita berdebat secara institusi. Baru saya turun tangan. Tapi kalau cuma debat di kantor ini, kantor lurah, kantor desa, wah saya bukan kelas itulah. Pak Ustadz, mohon maaf. Ya, ada tuh orang yang mau ajak saya debat. 2 kali saya datang di Surabaya. Setelah sampai kami suami istri, sampai make up face, ya, make up wajah istri saya luntur lantaran nunggu sampai malam. Tidak datang si kafir ini ngajak debat. Saya bilang kalau dia datang ajak debat sama saya, dia antar nyawa. Ada ratusan ayat di memori saya ini yang tak bisa pendeta jawab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai pada titik sejarah. Karena seseorang mempelajari teori, tidak mungkin tidak ada praktik. Sampai pada prinsip sejarah, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Pengalaman tanpa ilmu orang sesat. Coba lihat ini wakil presiden kita. Dia mudah, dia tidak punya pengalaman, asam sulfat jadinya. Ini si siapa ini? Siapa namanya? Gibran. Saya tidak terima kelakuan dia menghadirkan orang-orang kafir makanan haram di kota Solo itu. Apa itu? Pameran kuliner daging haram. Daging haram bukan halal, haram. Mana taring ustadz-ustadz kita? Ayo. Bikin tabligh akbar di situ, serang ceramah. Lambat atau cepat. Kalau model begini, bagaimana kita mau berjuang? Oh, jangan bicara politik. Ustadz yang tidak paham realitas politik dalam kondisi perjalanan hidup masyarakat, tak usah jadi ustadz. Tak usah jadi ustadz kalau nak bicara politik. Islam bertumbuh dalam politik yang kuat. Islam bertumbuh dalam peperangan.
Islam maju dalam kekuatan kemajuan intelijensi yang kuat. Para pembawa Islam dari Nabi SAW sampai para sahabat sampai akhir zaman ini, maka terbitlah kalimat innal ulama warasatul anbiya. Taat kepada ulama, taat kepada Nabi, taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Tapi sekarang ini kondisinya bi ilmi ulama'i, ulama yang paling tinggi kelasnya, ma'ruf amin, nggak bisa menegur kondisi kita. Sekarang aja dia mau bicara-bicara pura-pura bela-bela publik. Sudah terlambat. It's too late, my friend. Sudah terlambat. Ini presiden yang berikutnya kita harapkan Palestina bisa merdeka. Amin ya robbal. Pak Prabowo ini seorang baret merah, enggak seperti Jokowi. Dia akan menolong pada waktu yang tepat. Allah tidak akan membiarkan umat Islam ini terlena, umat Islam ini dikhianati, umat Islam ini dizolimi. 1-2 orang aja di Jawa ini yang berani yang menegakkan Islam ini. 1-2 orang aja, tersisa kami. Kebanyakan sudah meninggal dunia. Kawan-kawan saya, termasuk yang satu meninggal dalam penjara. Kami di penjara di bawah tanah, Bareskrim Mabes Polri. Dan saya di dalam penjara nggak minta pengacara, nggak pernah saya pakai pengacara. Egy Sujana datang, Dr. Katiri datang dari Dewan Dakwah Indonesia, datang ke saya. Enggak Pak, mohon maaf, saya nggak biasa bergantung kepada makhluk. Sejak masuk Islam, hanya Allah pembelaku yang mulia. Berlaksa-laksa yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah. Mudah-mudahan malaikat yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW akan melindungi saya yang mulia. Jadi terdakwa tidak mau pakai pengacara? Enggak yang mulia. Keliling Indonesia saya sudah diancam, dianiaya dalam perjalanan dakwah 18 tahun. Alhamdulillah yang mulia, kulit saya masih mulus. Jatuh di jurang dengan mobil. Anak baru umur 2 minggu dari Sabang menuju ke Medan, terlempar masuk ke jurang di Perlak, Aceh Barat, Aceh Timur. Kami jatuh di Aceh Timur, tergiling-giling mobil jam 2 malam. Sudah jatuh kami itu. Begitu juga dari Jakarta menuju ke Kendari, naik gunung tinggi, terperosok kami di jurang. 1 jengkal lagi. Kapal itu kelihatan kecil seperti korek api. Korek kecil sekali, saking dalamnya jurang itu. Sudah berapa puluh mobil jatuh di situ. Alhamdulillah, Allah masih pelihara kami sekeluarga. Allah tolong kami. Memang kami lalai, mengantuk, paksa diri bawa mobil. Perjalanan menempuh jalan ribuan kilometer, saya yang bawa. Bahkan ibu bapak mohon maaf, di dalam perjalanan bukan cuma makhluk hidup, makhluk setan, iblis pun kami sering ketemu di jalan. Bukan cuma orang kafir yang mencegat kami, mengancam kami, bukan. Tadi saya cerita Umi, selama Ustadz berdakwah sering diancam. Umi kalau saya bikinkan buku itu nggak bakal habis. Di atas pesawat, di atas kapal laut, di atas udara, saya di darat mengislamkan sudah ribuan kafir di Indonesia ini. Itulah bukti daripada dakwah. Bukan bertengkar masalah nasab, bertengkar masalah keturunan. Useless, tak ada guna. Umat jadi bingung. Politik dibawa-bawa ke dalam Islam. Boleh ustadz berpolitik demi kemajuan persatuan ukhuwah Islam, Islamiyah. Bersatu kita. Apapun organisasi Anda, kita bersatu. Berbeda kita boleh, karena kayahnya ilmu Islam. Sekarang saya di Muhammadiyah, besok saya Naksabandiyah, besok saya di Al-Wasliyah, besok saya di NU. Nggak apa-apa. Saya orang dari kafir yang masuk Islam, tak boleh menetap pada satu denominasi mazhab Islam. Ini prinsip saya. Jadi orang-orang bilang, kenapa yang lain-lain ini tidak berani bicara tegas, tidak berani karena kedangkalan ilmu dan ketidaktahuan.
Kalau paham pasti berani. Begitu. Kalau paham pasti berani. Karena tidak paham takut-takut. Karena tidak tahu. Itulah sebabnya saya putuskan. Hari ini juga kita bersyahadat. Saya kasih tahu keluarga di Manado. Saya kasih tahu keluarga semua yang ada di Indonesia ini. Hari ini kami sekeluarga sudah beragama Islam. Bahkan teman saya pendeta, saya bilang saya sudah masuk Islam. Dia kebetulan penyakit jantung koroner. Diisukan Pak Yahya pukul temannya. Dicari polisi saya. Saya cuma kasih tahu saya masuk Islam, dia pingsan. Dia pingsan. Baru diisukan saya pukul dia. Orang Kristen, bahkan keluarga saya, bapak saya, ibu saya sudah meninggal duluan sebelum kami masuk Islam. Dia sudah meninggal, ibu saya. Senang sekali dia. Ya, saya tetap mendoakan, ya Allah, dia dari rahimnya saya lahir. Ya, saya pribadi rahasia, saya berdoa, selamatkan ibu saya ya Allah. Dia tidak ada kebencian kepada orang Islam. Ya, ibu saya meninggal, ayah saya dan keluarga di Manado mengatakan itu memang otaknya sudah gila. Yahya Waloni itu pendeta gila, jangan percaya. Saya juga tidak marah, tidak pernah saya marah. Karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang tidak usah malu-malu Bapak, Ibu, Bu, yang mengatakan saya gila adalah orang-orang. Kalau saya marah saya akan menjadi sama-sama. Lebih baik dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila belum tentu sesat, tapi orang sesat lebih daripada. Bagaimana maksud argumentasi sainsnya itu Ustaz? Begini, saya kan waktu masuk Islam tinggal pertama di Bandung. Di lampu merah saya tanya orang gila, Cep, kadia, di mana Allah? Di mana Tuhan? Di mana Allah? Dia tunjuk ke atas. Ini orang gila di lampu merah. Saya mengadakan penelitian. Ini kira-kira iman masih bekerja enggak di pikiran orang gila walaupun sudah kotor-kotor begini. Masih juga tauhid bergerak dalam jiwanya. Allah di mana? Dia tunjuk ke atas. Walaupun dalam pelajaran Islam itu bukan di atas, kiri, kanan atau bawah. Jangan asumsikan begitu, nanti jadi filsafat kita ini. Saya waktu di pendeta, anak saya tanya, sekarang dia sudah punya anak. Masih kecil waktu saya masih pendeta. Dia tanya, Pak, mana Tuhan? Tuhan Yesus mana? Saya bilang itu di dinding lagi tersalib. Wah, dia bilang kasihan Tuhan sampai luka-luka begitu ya. Ini dia. Dia mesti luka dulu, dia mesti berdarah dulu, bahkan dia mati demi menebus dosa-dosa kita. Kasihan Tuhan Pak ya. Ini saya waktu itu adalah pendeta, guru besar, Tuhan di dinding. Ditanya kepada orang gila, Tuhan di mana? Tuhan di atas. Pertanyaannya, antara saya dan gila di lampu merah, siapa sebenarnya yang gila? Orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada gila. Saya belum tentu tahu di mana posisi Allah Subhanahu wa taala. Orang gila tahu. Jadi saya bukan gila masuk Islam, baru sembuh dari begitu. Baru sembuh dari. Jadi kalau ada orang Islam yang rencana malam ini atau sudah murtad, berarti dia dari waras menjadi gila. Tapi tidak usah marah, Orang kafir itu diumpamakan kopi dan teh ini. Ibu bapak bertamu di rumah saya, lalu saya bilang, ibu bapak, minum teh, nikmati, enjoy your teh, enjoy, minum kau punya teh dan air putih mineral, minum saja. Sementara kita ngobrol, anak saya umur 5 tahun tabrak teh dan kopi ini, jamuan yang saya berikan jatuh, tumpah teh dan air putih, air mineral ini. Ibu bapak yang bertamu tersinggung atau enggak?
Enggak, karena yang nabrak anak kecil. Adat orang Manado, kalau ada tamu, goyang teh gula itu jangan bunyi gelasnya. Kalau bunyi, menyinggung tamu. Itu adat yang diajarkan setengah ajaran Belanda, kira-kira begitu. Holland Spreken. Jadi ketika teh dan air mineral itu bukan anak saya yang tabrak, tapi kemudian yang tabrak adalah istri saya, mukanya cemberut. Ini kalau bapak ibu tidak tersinggung, berarti nggak normal ini. Pasti tersinggung. Allah menghisap umat Islam lebih cepat daripada orang kafir. Jadi kalau orang kafir menjelek-jelekan, menghina Islam, maklumi saja dia orang yang tidak tahu alias anak kecil. Ngapain debat sama anak yang tidak paham? Jadi ibu bapak selama ini kalian nonton perdebatan Kristen Islam itu cuma bikin habis pulsa. Lebih baik di rumah belajar Quran. Itu saya mau sarankan. Kecuali dia datang melawan tanding, melawan betul-betul debatnya formal. Saya mau debatnya formal. Hadirkan ketua PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, hadirkan Kongres Wali Gereja Indonesia, dan ada wasitnya juga kita dari Islam, Majelis Ulama Indonesia. Baru wasitnya adalah TNI Polri. Kita berdebat secara institusi. Baru saya turun tangan. Tapi kalau cuma debat di kantor ini, kantor lurah, kantor desa, saya bukan kelas itulah. Pak Ustadz, mohon maaf. Ya, ada tuh orang yang mau ajak saya debat. 2 kali saya datang di Surabaya. Setelah sampai kami suami istri, sampai make up face, ya, make up wajah istri saya luntur lantaran nunggu sampai malam. Tidak datang si kafir ini ngajak debat. Saya bilang kalau dia datang ajak debat sama saya, dia antar nyawa. Ada ratusan ayat di memori saya ini yang tak bisa pendeta jawab. Nggak mau saya ungkapkan di depan ceramah begini, karena ada guna. Saya tinggal tunggu-tunggu. Di Indonesia ini belum ada lawan tanding yang kelas. Saya perhatikan ini, umat jadi bodoh ini. Ada yang puji, ada yang mencaci maki. Secara tidak langsung sudah menista agama semua itu. Coba yuk Bapak lihat bagaimana mereka menghina Nabi Muhammad, mereka menghina Allah. Tapi dianggap biasa sama 2 debater ini. Ini Pak Ustadz, pembelajaran penting. Kita ceramah sedikit saja, saya akan masuk penjara, dituduh menista agama. Kenapa? Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus. Padahal dalam bahasa Ibraninya, Roh Kudus itu bahasa Ibraninya Ruach HaKudis. HaKudis, kalau kita huruf apa? Shin. Jadi ada tiupan seperti bersiul, ada juga suara tembolok. Khof. Itu sama dengan kita belajar Iqra. Nah jadi saya bahas, Roh Kudus itu adalah bahasa Ibraninya Ruach HaKodis. Ustadz Yahya bilang Roh Kudus itu Roh Kudus. Udah, kitab suci Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Spiritus Capticus. Dituntut oleh mereka, dilapor oleh mereka. Tapi itu kan alasan itu supaya saya masuk penjara. Terbukti tidak. KC yang ditangkap menghina Nabi Muhammad dihukum 15 tahun. Alhamdulillah saya tidak meminta pengacara dari pihak Muslim. Doa jamaah saya bebas dari penjara. Jadi ibu, tadi ada ibu yang tegur saya, Ustadz jadi kurus ya. Kurus ini karena perjuangan dakwah Islamiyah. Amin ya Rabbal. Kurus ini bukan karena tidak makan, bukan. Kurus begini lebih lincah, lebih bagus. Tinggal tunggu kaki kering. Ini bisul saya. Ini saya duduk tadi sholat. Ini kaki saya penyumbatan darah, pembengkakan jantung. Ustadz turun ke kaki. Nah doakan saya ibu bapak supaya saya sehat sempurna, sehat walafiat. Karena untuk mencari pendakwa yang ikhlas di Indonesia ini bisa hitung dengan jari. Semua bergerak harus dengan biaya yang mahal. Saya bilang panitia, dari Jakarta saya ke Banjarnegara
Tak usah saya naik pesawat. Kami suami istri pakai mobil pribadi. Transfer saja uang tiket pulang pergi 3 juta untuk bensin saya, tol saya. Adanya tol ini apa? Jalan tol yang Jokowi bangun ini, itu aja kelebihan Jokowi, cuma itu. Lain daripada itu tidak ada. Itu aja. Jalan tol itu yang menghubungkan cepat kita dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Tengah ke Jawa Timur. Biasa jalan luar Batang, Tegal, Brebes, Pekalongan, itu semua saya sudah lalui berpuluh-puluh tahun. Berdakwah ke Jawa Timur, Sulawesi dan lain sebagainya. Jalan luar. Hotel langganan kami di Batang itu Hotel Rati. Itu kami nginap di situ tiap kali lewat. Istirahat di situ, paginya langsung pergi ke Sulawesi, ke Malang, ke Surabaya lewat jalan itu. Sekarang ada tol lebih dekat. Kami tiba dari Medan, turun pesawat, ambil mobil di parkiran, langsung menuju ke Banjarnegara. Jadi kami sekarang sudah 3 malam berada di Kabupaten Banjarnegara, khususnya sekarang berada di Wanadadi, kota atau Kabupaten Banjarnegara. Besok jadwal saya yang terakhir. Tadi sudah diumumkan oleh Ustadz Anjas bahwa ada penggalangan dana dari lembaga Wasilah Amal Khairat. Jadi ibu bapak, intinya kami sekeluarga masuk Islam bukan karena kehebatan saya, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Doakan kami sekeluarga agar tetap istiqomah mendakwahkan Islam, memanggil orang-orang kafir sebanyak-banyaknya memeluk Islam. Tujuan dakwah saya cuma dua tujuan dakwah saya. Mukmin kokoh dalam akidah tauhid dan orang-orang kafir masuk Islam. Tapi jangan semua mereka masuk Islam. Nanti kalau sudah semua, siapa yang masuk neraka? Nah, ada lagi yang di neraka. Jadi itu saja ibu bapak, saudara-saudaraku, Mbah Yai, Pak Kiai, Pak Ustadz, pimpinan pondok pesantren, anak-anakku, ya, para santri, mudah-mudahan jamaah yang ada di luar dan di dalam pesantren mendapat motivasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan dulu bubar, kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalam.